Nah teman-teman dan pemirsa serta sobat YouTube semua, jadi pada kesempatan kali ini saya akan berbagi dan sharing kembali masih mengenai ilmu seputar ternak entok ya teman-teman. Akan mengangkat tema yaitu tentang ternak entok anti gagal ya teman-teman. Seperti yang teman-teman ketahui bahwa peternak entok ya boleh dikatakan adalah salah satu usaha yang gampang-gampang susah ya, atau juga bisa dibalik dengan susah-susah gampang ya teman-teman. Akan gampang terasa ketika kita sudah menguasai semua ilmunya. Akan terasa susah ketika kita memang dari nol kita meraba atau bahkan sama sekali tidak tahu tentang ilmu cara beternak entok ya teman-teman. Nah kemudian di sini akan saya kupas tuntas apa-apa saja yang membuat kita gagal ya teman-teman di dalam usaha beternak entok. Nah sekaligus video ini sesungguhnya adalah video jawaban dari teman-teman ya yang banyak sekali mempertanyakan tentang bagaimana caranya supaya beternak entok itu tidak gagal. Dan setelah silaturahim ke channel ini, kemudian mereka minta solusi bagaimana caranya supaya mereka tidak gagal lagi ya teman-teman. Nah kita akan langsung ke poinnya, apa-apa saja yang membuat kita gagal di dalam beternak. Simak ulasannya, jangan sampai nanti di skip terlebih dahulu sebelum teman-teman bisa mendapatkan manfaat dari video ini ya teman-teman. Nah seperti yang saya katakan tadi bahwa beternak entok adalah salah satu usaha yang gampang-gampang susah dan susah-susah gampang. Tapi kita akan mencari cara yang gampang saja teman-teman. Kalau memang ada cara yang gampang dan mudah, kenapa kita harus cari yang susah ya teman-teman. Nah kita akan kupas tuntas di sini bagaimana cara kita beternak entok agar tidak mengalami kegagalan ya teman-teman. Berbicara tentang kegagalan, saya sendiri pernah mengalami kegagalan di dalam beternak entok ya. 1 tahun saya berjalan, saya masih gagal dan gagal lagi ya teman-teman. Nah akan tetapi kegagalan itu saya jadikan sebagai cambuk ya, sebagai guru utama ya. Karena prinsip saya, tidaklah Tuhan itu menciptakan kegagalan, melainkan Tuhan itu juga menciptakan keberhasilan. Nah jadi saya mempunyai semboyan seperti itu teman-teman ya, yang pada akhirnya membuahkan hasil yang sangat luar biasa. Akhirnya sampai detik ini alhamdulillah usaha saya masih bisa bertahan ya teman-teman. Nah kita tidak ada rahasia-rahasiaan dalam usaha beternak entok ya teman-teman. Kita akan kupas tuntas gimana cara saya bisa berhasil dan terhindar dari kegagalan di dalam usaha beternak entok. Poin pertama yang harus kita perhatikan ya teman-teman. Nah poin pertama yang menyebabkan kita gagal di dalam usaha beternak entok teman-teman ya. Nah biasanya dia tidak tahan dengan benturan, halangan dan mungkin ujian bagi seorang peternak. Misalnya teman-teman, ketika kita sudah memelihara entok di sistem pembesaran ataupun pembibitan ya. Nah katakanlah sebagai contoh adalah pembesaran ya teman-teman. Nah ketika kita sudah merasa berjuang dari 0 sampai kepada usia 4 bulan dan tinggal menunggu 2 bulan lagi kita akan panen, ataupun mungkin 1 bulan lagi kita akan panen. Nah di saat itu juga ujian itu datang, misalnya teman-teman, yaitu dengan masuknya virus flu burung ya teman-teman. Nah karena virus flu burung itu datangnya tidak permisi dan tidak pamit, tahu-tahu masuk ke kandang dan tahu-tahu entok-entok kita pada sekarat, kelengar dan pada akhirnya mati ya teman-teman. Nah inilah fakta yang terjadi. Nah jadi begitu peternak itu mengalami hal seperti itu, kalau memang dia tidak konsisten dan tidak sungguh-sungguh di dalam usaha beternak entoknya, maka dia pasti akan mundur ya teman-teman, karena dia sudah berpikir bahwa pasti akan rugi dan mereka pasti beranggapan bahwa kerugian itu tidak akan tertutupi. Nah padahal yang paling penting peternak sejati itu harus mempunyai prinsip ya, bahwa hidup itu pasti berpasang-pasangan ya. Tidaklah Tuhan itu menciptakan sebuah penyakit, melainkan Tuhan itu pasti memberi penawarnya. Nah itu sebetulnya harus kita kuasai ya teman-teman. Nah satu contoh kecil, saya pernah mengalami kegagalan dulu di sistem pembesaran ya, 1 tahun berjalan ya. Tahu-tahu entok saya sekitar 50 ekor mati sekaligus dalam 3 hari ya. Nah ini sangat stres sekali kalau kita pikirkan. Tapi karena kita memang konsisten dengan apa yang kita jalankan ya, saya anggap itu bukan hal yang perlu kita pikirkan sekali ya. Bahkan itu menurut saya adalah wajib. Dari kegagalan itulah kita pasti akan menjadi bangkit dan kemudian kita akan mendapatkan keberhasilan teman-teman ya. Kalau tidak dikasih kegagalan, tahu-tahu berhasil, banyak orang yang mau teman-teman ya. Banyak orang yang mau. Nah jadi salah satu faktor penyebab terjadinya kegagalan di dalam usaha beternak entok, salah satunya adalah seperti yang saya katakan tadi teman-teman ya, dia tidak tahan uji
Kalau hanya virus flu burung masuk dan kemudian entok-entok kita pada mati dan kemudian kita merasa gagal, maka kita tidak akan menjadi peternak yang betul-betul dikatakan sebagai peternak ya teman-teman. Nah, mungkin itu hanya coba-coba untuk beternak ya. Karena kalau peternak sejati itu tidak akan pernah mundur meskipun flu burung datang ya. Apapun penyakitnya pasti kita akan bisa mengatasinya teman-teman ya. Nah, jadi sekaligus saya juga menceritakan tentang kejadian yang menimpa saya ya teman-teman. Ini real, bukan istilahnya saya hanya supaya teman-teman termotivasi, itu tidak ya. Selain daripada itu, saya juga punya pengalaman pahit teman-teman. Nah, jadi poinnya ya, salah satu faktor penyebab terjadinya kegagalan di dalam usaha peternak entok itu ya, dari pelakunya itu sendiri teman-teman, itu tidak konsisten, tidak sungguh-sungguh ya teman-teman. Dan kedua ya, yang kedua adalah minimnya ilmu pengetahuan tentang beternak entok yang dikuasainya. Jadi istilah kata mereka asal perang tanpa membawa senjata yang cukup ya. Ya teman-teman, ketika lawan yang kita hadapi adalah lawan yang jago-jago ya, kita hanya akan terkapar karena kita tidak mempunyai senjata ya teman-teman. Nah, istilah kata begitu. Sama dengan beternak entok teman-teman, hanya karena mengandalkan modal yang besar. Karena kita punya modal ini teman-teman ya, tapi tanpa mempunyai ilmu, nah ini tidak akan pernah berjalan teman-teman ya. Menangnya kita punya modal, tapi ilmu tidak ada, itu tidak akan pernah berjalan. Berapapun modal yang kita dapat, berapapun modal yang kita punya ya teman-teman. Sama seperti dengan perang. Ketika kita masuk ke medan laga, kita mempunyai satu senjata, pedang, samurai, atau mungkin bahkan pistol, tapi kita tidak bisa mengoperasikan pistol itu sendiri, apa yang akan terjadi? Nah, kira-kira begitu teman-teman ya. Nah, tapi alangkah baiknya ketika kita punya modal dibarengi dengan kita punya ilmu. Nah, ini yang membuat kita akan bisa berjalan di dalam menjalankan usaha ternak entok ya. Kalau memang kita menguasai tentang ilmu seputar ternak entok, ya kita juga harus menguasai salah satu yang perlu dan wajib untuk kita kuasai dalam hal ini adalah penyakit. Masuknya penyakit pada entok kita harus tahu. Satu contoh kecil, mata biru. Apa-apa saja yang bisa menyembuhkan mata biru kita harus kuasai ya teman-teman. Penyakit mencret juga entok terkadang bisa mencret, dan apa-apa saja obatnya supaya entok bisa sembuh dari mencretnya juga itu harus kuasai. Termasuk kita menguasai tentang pemberian pakan ya teman-teman. Nah, jangan dikira memberikan pakan entok itu asal-asalan, tidak. Peternak yang bagus itu akan memberikan porsi makan pada entok itu sesuai dengan porsi dan anjuran ya teman-teman ya. Jadi tidak asal-asalan. Mentang-mentang kita duitnya banyak, mentang-mentang kita punya stok pakan banyak, kemudian kita suka-sukanya aja kita ngasih pakan pada entok ya, yang seharusnya 5 kilo satu hari sudah cukup. Karena kita merasa punya banyak stok, dikasihnya sampai 8 kilo. Mau dikasih 8 kilo, mau dikasih 12 kilo, yang namanya entok pasti tetap habis ya teman-teman. Seperti kita ketahui bersama bahwa salah satu unggas tercongok, terserakah, dan sebetulnya terenak makannya adalah entok. Entok mau dikasih makan apa saja dia mau ya teman-teman. Nah, ini salah satu poin penting yang memang harus diperhatikan bagi para peternak teman-teman ya. Sepele tapi beresiko. Nah, resikonya apa? Nah, ini teman-teman, hal yang sepele tapi sangat disepelekan ya. Sudah sepele tapi disepelekan. Bagaimana mungkin kita tidak anggap bahwa itu adalah sebuah resiko, sedangkan ini hubungannya sama duit. Pemberian pakan yang tidak teratur hubungannya sama duit ya teman-teman. Kita membeli pakan itu menggunakan duit, sedangkan kita asal-asalan di dalam memberi pakan pada entok, tidak sesuai dengan porsi, tidak sesuai dengan aturan ya. Nah, kemudian apa yang akan terjadi? Kegagalan. Karena apa? Tumpur atau rugi ya teman-teman. Nah, jadi poin-poin penting ini mudah-mudahan nanti akan menginspirasi ya teman-teman, menginspirasi teman-teman dan memotivasi
terutama bagi teman-teman yang memang pernah mengalami kegagalan di dalam usaha ternak entok. Nah, untuk poin selanjutnya teman-teman, supaya nanti kita tidak gagal di dalam usaha peternak entok kita, ya, ini khusus untuk pemula. Terkadang juga tidak memahami ada dua sistem di dalam usaha peternak entok, yaitu pembesaran dan pembibitan. Kadang salah langkah ketika yang kita ambil adalah pembibitan, kenapa yang dibeli justru malah entok-entok pejantan. Dan juga sebaliknya, ketika kita sudah menentukan kita mau beternak entok menggunakan sistem pembesaran, kenapa yang dibeli justru malah bibit dari indukan betina. Ini banyak yang terjadi seperti ini. Nah, ini juga akan sangat menentukan di antara gagal dan berhasilnya usaha ternak entok yang kita kelola, teman-teman ya. Nah, jadi jangan sepelekan hal yang sekecil mungkin yang dianggapnya kita sederhana, ya teman-teman. Jangan mentang-mentang duitnya banyak kemudian kita akan melakukan usaha ternak entok dengan sistem pembesaran, ya. Kita tanpa tahu ilmunya kita beli yang betina. Bagaimana mungkin kita akan untung, sedangkan yang akan kita jalankan adalah sistem pembesaran. Kenapa pula yang dibeli adalah entok betina? Nah, ada juga loh teman-teman yang melakukan itu. Nah, sehingga saya harus review ini supaya nanti teman-teman yang memang pernah gagal kemudian semangat lagi untuk beternak. Ya teman-teman, silakan ikuti channel ini ya senantiasa supaya nanti teman-teman bisa belajar bersama dengan channel ini, Rusky Bikatra ya teman-teman. Nah, kita tidak ada kata master, tidak ada kata guru, tidak ada kata suhu di dalam usaha peternak entok. Yang membuat kita cerdas, yang membuat kita pintar adalah dengan seringnya melakukan, dan kemudian dengan pengalaman-pengalaman yang sudah kita lakukan sendiri. Ya, kita akan menjadi pintar ketika kita setiap hari terus belajar dan belajar ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman, kesimpulan dari video ini ya, cara agar supaya kita tidak gagal di dalam usaha peternak entok ya, ada poin-poin yang perlu kita garis bawahi, yang perlu kita jalankan ya teman-teman, supaya nanti kita tidak gagal di dalam usaha peternak entok ya. Salah satunya adalah kita menguasai segalanya tentang ilmu seputar ternak entok, dan kemudian kita akan konsisten ya teman-teman dengan usaha yang kita jalani. Dan kemudian yang ketiga, jangan pernah menyerah ya teman-teman. Nah, akhirnya saya harus akhiri video kali ini. Mudah-mudahan menginspirasi dan bermanfaat. Secuil ilmu dari Rusky Bikatra. Kita akan berjumpa kembali di video-video Rusky Bikatra selanjutnya. Akhir kata, saya Rusky Bikatra undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.